Baik, terima kasih Pak Hasanuddin Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya menyambut gembira atas kegiatan ini dan tadi disampaikan oleh Pak Hasanuddin, kita memasuki sebuah new normal. Jadi normal baru, banyak sekali hal-hal yang berubah belakangan ini, termasuk di dalamnya kegiatan seminar, kemudian juga kegiatan akademik. Bagi saya secara pribadi ini ada hikmah tersendiri begitu, karena saya di dalam waktu 1 jam ini, 1,5 jam ini saya harus mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus, webinar di Universitas Dian Nusantara, di HIPI, tapi juga sekaligus menguji S3 di Bandung gitu. Ini saya kira hikmah dari semua keadaan yang kita hadapi hari ini. Saya kira Bu Ina juga mestinya nguji di Bandung juga ya Bu Ina ya hari ini ya, di S3 sama-sama. Jadi saya menyampaikan apresiasi sekaligus juga salam hormat Pak Profesor Suharyadi, saya sudah kenal lama. Pak Irman Gusman juga, beliau dulu di DPD RI, saya juga staf ahli DPD RI dari Pak Ginanjar Kartasasmita pada saat beliau menjadi ketua DPD, pada saat diteruskan oleh Pak Irman juga minta saya tetap di DPD, tapi pada saat itu Pak Ginanjar di Dewan Pertimbangan Presiden, saya ikut atau diajak juga beliau ke sana. Jadi saya sudah lama tidak bertemu dengan Pak Irman. Jadi kalau pada kesempatan ini beliau hadir, saya menyampaikan salam hormat dan takjim kepada beliau. Semoga beliau diberikan kesehatan dan juga hadirin yang pada kesempatan ini juga diberikan kesehatan, ibadah saum, dan juga pada akhirnya kita sama-sama mengucapkan minal aidin wal faizin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi saya katakan, memang padat sekali di Kementerian Koperasi dan UMKM karena memang berdasarkan pengalaman krisis ekonomi di masa lalu bahwa UMKM dan koperasi senantiasa menjadi solusi di masa lalu itu. Tapi memang kondisi saat ini tidak demikian halnya. Yang justru terkena dampak luar biasa beratnya itu adalah justru UMKM dan juga koperasi. Saya mohon izin menyampaikan paparan. Jadi ini tema yang dimintakan oleh panitia pada saya tentang potret perekonomian UMKM Indonesia pasca COVID-19 dan strategi bangkit kembali. Tentang strategi bangkit kembali, barusan kita juga tengah menyelesaikan rapat pasca tadi jam 9, Pak Presiden memberikan instruksi kepada kementerian dan lembaga dalam rangka kita melakukan pemulihan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, kita saat ini sudah punya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 yang mengatur tentang pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita coba melihat tentang fenomena COVID-19 ini secara global, kurang lebih seperti ini, bahwa saat ini dunia, bukan hanya Indonesia, mengalami masalah yang amat sangat serius dan memprihatinkan. Jumlah orang yang dinyatakan positif COVID-19 4,3 juta, kemudian juga angka-angka ini bisa menunjukkan kepada kita betapa memang saat ini dunia mengalami masalah yang amat serius. Hingga PDB pun berpotensi hilang ya secara global di tahun 2020-2021 itu sebesar 9 triliun dolar. Artinya ini lebih besar dibandingkan dengan PDB Jepang dan Jerman bila itu digabung. Jadi angka ini luar biasa signifikan. Demikian juga perekonomian dunia diperkirakan mengalami kontraksi pada tahun ini. Ya sekitar minus 3%. Barusan pada saat rapat internal Bu Sri Mulyani mendeteksi tampaknya ada koreksi begitu dan kondisinya tidak menjadi lebih baik. Ini kondisi yang kita hadapi dan secara global kita menghadapi masalah di pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun, tapi berdasarkan prediksi di tahun 2021
ini kita akan mengalami pemulihan secara masif di berbagai negara. Tetapi tentu saja banyak asumsi-asumsi yang harus kita kita pahami bersama. Nah, jadi kondisi ekonomi mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun ini, bukan hanya di negara kita dan hampir di seluruh negara, baik itu negara ASEAN, negara maju sekalipun, malah negara maju mengalami kontraksi yang jauh lebih dalam ketimbang negara-negara lain, misalnya negara berkembang ataupun negara secara total di dunia. Kalau kita mencoba melihat bagaimana kondisi COVID-19 ini berkembang di Indonesia, menunjukkan gejala yang begitu eksplosif dan begitu membuat kita menderita dalam beberapa waktu belakangan ini. Dan Jakarta dan juga Jawa Barat menjadi daerah yang memiliki imbasan yang lebih besar ketimbang daerah-daerah yang lain. Jadi ini sangat wajar apabila Jakarta maupun juga Jawa Barat melakukan pembatasan PSBB secara besar-besaran. Dan sebagaimana kita ketahui, kontribusi PDRB Jakarta dan Jawa Barat ini terhadap perekonomian nasional itu besar sekali, yaitu hampir 30%,92. Jadi artinya bahwa ini akan tentu berimbas kepada perekonomian nasional secara keseluruhan. Bila kita coba amati, ini semacam prolog saja sebelum kita masuk ke UMKM, bahwa perekonomian domestik sisi eksternal juga mengalami pertumbuhan yang tidak menggembirakan, jauh dari menggembirakan. Saya tidak akan sampaikan satu persatu, tapi dampaknya kurang lebih bahwa adanya pasokan untuk produksi dalam negeri mengalami penurunan. Kemudian juga penurunan terjadi pada permintaan atas produksi Indonesia, jelas karena negara-negara tujuan dari ekspor kita juga mengalami masalah juga. Penurunan nilai perdagangan komoditas akibat penurunan harga juga tengah kita rasakan saat ini. Tekanan terhadap pasar keuangan domestik juga sudah kita rasakan, terutama di daerah-daerah yang memang tadi mengalami masalah serius seperti Jawa Barat dan juga Jakarta. Nah, kemudian dari sisi internal, kalau tadi perekonomian domestik dari sisi eksternal, ekspor impor, dari sisi internal kita mengalami masalah-masalah yang juga mungkin hari ini kita hadapi bersama. Ada proses krisis kesehatan, kita harus mengikuti protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk social distancing, kemudian juga adanya perilaku-perilaku baru yang terpaksa kita lakukan untuk kita tetap bekerja di rumah. Kecuali hari ini saya tetap di kantor, staf-staf tidak ada, jadi dalam banyak hal melakukan pekerjaan saat ini relatif dukungan staf itu juga dikerjakan dari rumah. Dampak sosialnya juga sangat terasa sekali. Dengan PSBB ini suka tidak suka mengalami masalah akibat mobilitas manusia terbatas, berimbas kepada kegiatan ekonomi. Kemudian dari sisi ekonomi juga mengalami penurunan tajam karena konsumsi terganggu, investasi jelas terhambat, ekspor impor juga tadi terkontraksi, pertumbuhan ekonomi juga melambat. Ini masalah yang kita hadapi hari ini. Dari sisi keuangan juga saya kira mengalami hal yang serupa. Dalam kasus koperasi saya sudah antisipasi sejak bulan Februari. Terutama untuk koperasi, saya katakan hati-hati, ini banyak sekali akan terjadi masalah, terutama secara rutin pada saat menjelang Lebaran memang selalu ada pengambilan dalam jumlah besar simpanan anggota. Plus ada persoalan-persoalan lain pada koperasi gagal bayar yang memberikan dampak psikologis. Tapi hal yang lain adalah banyak sekali anggota koperasi yang memang usahanya tidak berjalan, terpaksa mengambil simpanan. Jadi saya kira kekhawatiran saya mudah-mudahan tidak terjadi seluruhnya. Banyak koperasi atau lembaga keuangan juga dengan NPL tinggi, tetapi juga dengan kemungkinan gagal bayar yang tinggi pula. Saya kira tentu imbas yang paling kita khawatirkan adalah meningkatnya angka kemiskinan. Ini adalah angka proyeksi dari Kementerian Keuangan. Kemiskinan mengalami peningkatan, demikian juga pengangguran.
baik pada skenario berat maupun sangat berat. Ini tentu saja hal yang membuat apa yang kita lakukan dalam waktu terakhir ini akan mengalami kemunduran yang luar biasa. Pertumbuhan diduga 2,3, tapi barusan dikoreksi oleh Bu Sri Mulyani, kemungkinan kita akan mengalami negatif gitu, dengan beberapa indikasi yang memang kita pahami ini yang terjadi di kita saat ini. Nah, kemudian sektor UMKM dan informal merupakan sektor yang terkena dampak paling besar. Ini berbeda dengan krisis ekonomi di masa lalu. Sebagaimana kita ketahui, tahun 99, saat ekonomi kita mengalami ujian yang begitu berat, orang yang berdasi turun dari mobil mewahnya, tanggalkan dasinya, dan kemudian mereka berusaha di pinggir jalan membuka warung-warung tenda. Jadilah dari proses itu banyak yang kemudian malah beralih menjadi pengusaha-pengusaha kuliner dan seterusnya. Tapi saat ini berbeda halnya. Orang nggak bisa lagi buka tenda di pinggir jalan karena orang yang berbelanja di jalan pun sudah nggak ada. Baru keluar dari rumah saja, Satpol ataupun petugas keamanan RT sudah minta masuk lagi ke rumah. Ini persoalan yang membuat UMKM menjadi paling terpuruk. Yang sudah berusaha pun saat ini mereka tidak bisa mengembangkan, apalagi menjadi jalan keluar dari para pekerja yang di PHK. Ini masalah yang saya kira mungkin dalam pikiran saya 100 tahun yang lalu pun tidak pernah mengalami seperti ini. Dan sebagai konsekuensi dari apapun di dunia ini selalu ada hikmahnya. Beberapa kegiatan usaha mengalami kemunduran dan berpotensi menjadi loser, tapi memang ada juga yang kemungkinan menjadi pemenang. Nah, kita sama-sama tahu dan universitas kita semua, termasuk yang diduga akan menjadi mengalami masalah ya, karena kemungkinan daya beli mahasiswa untuk membayar SPP, kemudian juga persoalan teknis perkuliahan yang tidak bisa berjalan, ini akan terganggu sangat kuat sekali. Dan bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap perubahan perilaku konsumen? Diduga para ahli menyampaikan ada kemungkinan ada terjadi perubahan perilaku yang kita sebut sebagai new normal itu. Konsumen akan menjadi empatiknya meningkat, tapi beralih ke go virtual. Kemudian adanya piramida terbalik ya. Jadi kalau dulu yang dikejar adalah aktualisasi, yang saat ini dikejar justru adalah paling tidak kesehatan dulu. Tinggal di rumah sebagai gaya hidup, ini adalah hal-hal yang kita hadapi dewasa ini. Nah, ini harus diantisipasi tentu oleh UMKM. Nah, kita masuk kepada bagaimana potret UMKM dan strategi untuk mengembangkan. Walau bagaimanapun, kita tahu bahwa pelaku ekonomi nasional 99,97% adalah UMKM. Kontribusi kepada PDB juga di atas 60%. Angka yang signifikan, terutama di dalam kemampuan menyerap lapangan pekerjaan yang mampu menyerap 97%. Kondisi saat ini, mungkin jumlah ini akan terus membengkak seiring dengan mulai adanya perumahan atau PHK dari pekerja-pekerja di usaha besar. Nah, kita mencoba di awal wabah ini mulai terasa, kita melakukan survei. Ini 1 atau 2 minggu setelah dinyatakan oleh Pak Presiden, kita mengalami masa yang tidak mudah ini. Dan sudah kita survei sebesar 1.785 koperasi dan UMKM sebesar 163.713. Kita coba teropong seperti apa. Secara umum saya harus bisa mengatakan 99,98%, artinya hanya 0,02% saja yang merasa tidak terganggu. Tapi 99,98% itu terganggu usahanya akibat COVID-19. Mereka rata-rata mengatakan bahwa faktor yang paling mengganggu adalah masalah di sini,
permodalan mereka terkikis oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Penjualan mengalami penurunan, produksi terhambat, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau kita mencoba melihat apa yang paling membuat usahanya tidak bisa berjalan sebagaimana biasa, karena adanya permintaan yang menurun. Jadi, misalnya usaha mikro atau ultramikro berhadapan dengan tadi pembatasan para konsumen dengan adanya WFH atau juga sekolah diliburkan membuat mereka tidak bisa berusaha. Dan ini mereka kehilangan pasar yang luar biasa sekali. Nah, ini potretnya seperti ini. Nah, sekarang yang kita ketahui bersama, Pak Presiden sudah mencanangkan 5 skema untuk perlindungan dan pemulihan UMKM. Saya tidak ingin menjelaskan satu persatu karena ini sudah menjadi wacana publik. Adanya upaya untuk para UMKM ini, para pelaku UMKM ini yang memang terkena luar biasa, sebagaimana tadi saya katakan, para pedagang mikro, ultramikro yang tidak bisa berdagang karena sekolah di mana dia berusaha itu libur, demikian juga kantor-kantor libur. Mereka membutuhkan pangan sehari-hari itu diarahkan untuk mendapatkan paket sembako, bansos tunai, BLT desa, subsidi listrik, dan kartu prakerja. Terlepas saat ini ada permasalahan-permasalahan teknis, saya kira nanti bisa kita diskusikan bersama. Tapi secara umum ada ini komitmen untuk membantu para pengusaha mikro, ultramikro yang memang membutuhkan agar kehidupannya bisa berjalan. Kemudian ada insentif pajak bagi UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Ini juga sudah mulai berjalan. Yang ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Ini berlaku bagi para dan tercatat 63 juta lebih rekening yang menerima relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. 63 juta 400 sekian. Dan ini secara bertahap sudah mulai berjalan, karena kemarin sempat juga menjadi polemik diantaranya antara pidato Presiden dengan implementasi ada sedikit hambatan. Karena memang ini kita membutuhkan jalankan, dan di dalamnya ada OJK, terlibat BI, kami juga, dan beberapa kementerian terkait membahas itu. Kemudian tentang perluasan pembiayaan modal kerja. Nah, ini khusus diberikan termasuk untuk koperasi melalui LPDB. Dan yang kelima adalah kaitan dengan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang hasil produk UMKM. Dan ini detailnya sudah mulai berjalan, mohon kiranya nanti masukan dalam implementasi bila mana ada hal-hal yang memang membutuhkan perbaikan. Hadirin berbahagia bahwa kami dari Kementerian Koperasi dan UMKM sudah melakukan upaya untuk melihat jauh ke depan. Jadi program-program mitigasi yang saat ini sudah mulai berjalan, walaupun ada yang sudah berjalan betul-betul full, ada yang memang baru mulai, atau memang saat ini masih membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak. Jujur saja belum seluruhnya bisa dijalankan, terutama di dalam masalah penguatan pembiayaan dan dana likuiditas, terutama bagi LKM dan juga koperasi simpan pinjam. Ini masih belum tuntas lah. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa jalan. Tapi kita sudah masuk dalam perencanaan recovery. Seperti apa? Nanti saya akan jelaskan, karena ini sebetulnya masih debatable, sangat tergantung kepada asumsi-asumsi yang harus kita hormati yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maupun juga oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita pun sudah membuat desain tentang bagaimana pengembangan pasca recovery ini selesai. Kita menginginkan bahwa ini tidak akan lama dan tahun 2021 betul-betul kita sudah lebih eksplosif pengembangan daripada waktu-waktu yang kemarin kita sebut sebagai masa normal. Saya menyampaikan bocoran lah ini, karena ini masih dalam barusan sampai jam 12 pun kita masih merapatkan ini, dan tim kecil kita pun mendetilkan tentang beberapa hal, terutama skenario tentang SOP yang
mengikuti program-program reaktivasi dan pemulihan UMKM. Kita berharap dari mulai minggu sebelumnya tanggal 17 Mei, artinya dari mulai hari Senin, kita sudah mulai ada program untuk melakukan ini. Terutama bagi daerah-daerah, sebagaimana kita ketahui misalnya Jawa Barat, PSBB berakhir di hari tanggal 20. Kalau memang sudah dinyatakan beberapa daerah itu sudah masuk kategori hijau, maka diintervensi dan UMKM bisa berkembang dan meneruskan usahanya sebagaimana yang lalu. Ini fase 1 ini kita berharap ini sebelum pra-lebaran ini sudah bisa direalisasikan. Tapi lagi-lagi saya katakan tadi membutuhkan koordinasi dan insya Allah besok kita merencanakan bertemu beberapa pihak, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Teknis lainnya seperti pariwisata dengan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, kemudian perindustrian, tentu saja dengan teman-teman dari Kementerian Perindustrian, kita mencoba mensinergikan apa-apa yang bisa kita lakukan agar ekonomi terus berlanjut. Karena problemnya saat ini angka yang terpapar dengan angka yang terkapar akibat persoalan ekonomi ini berlomba begitu. Skenario lainnya barangkali bisa kita diskusikan sebagai implikasi adanya atau lahirnya PP 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Saya kira nanti bahan bisa disampaikan dari saya kira cukup seperti itu untuk kita nanti kembangkan dalam diskusi dengan para pakar, para ahli. Saya tahu persis Prof. Ina, Prof. Suryati adalah orang-orang yang sangat kompeten dalam urusan ini. Belum lagi Pak Sandiaga Uno tentu saja sebagai pelaku bisnis dan juga orang yang sangat concern terhadap pengembangan UMKM bisa memberikan sharing bagaimana seharusnya kita sebagai bangsa melangkah ke depan. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.